ke sana lagi. Dan tentunya untuk orang-orang yang takut air pasang ya pulang ya, pulang. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya air pasang malah balik lagi, malah dapat banyak nanti ya kerangnya, muncul semua nanti kerangnya. Itu loh, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 orang kawan-kawan yang masih di sana, yang masih bertahan di sana. 14 orang aja, sementara yang lain sudah balik pulang ya. Yang pulang. Nah itu loh, itu pakai trik itu bapak, itu bagus itu. Seperti itu loh kawan-kawan yang saya maksud itu, pakai pelampung itu loh. Jadi enak, nggak usah mikul. Dia pinter, dia pakai akal, nggak berat-berat ya. Tinggal geret aja nanti sampai di pantai ya. Itu loh kawan-kawan bapak itu. Nah itu pinter bapak itu kawan-kawan. Dia pakai trik juga ya, pakai cara biar nggak terlalu soro-soro teman-teman ya kan. Dapat 2 karung dia kawan-kawan, enak banget ya diseret ya. Waduh, airnya sudah mulai naik kawan-kawan, sudah meninggi kawan-kawan, sudah sampai dengkul ini airnya. Tadi aja masih di di polok kaki kita ya ini, sekarang sudah sampai dengkul ya. Enak banget ya, tinggal geret aja gitu. Itu orang-orang di tengah itu loh nggak pulang-pulang, kenapa ya, masih aja mereka di sana, belum mencapai target mungkin dia ya. Itu nanti untuk pohon itu nanti akan tenggelam kawan-kawan kalau pasang ya. Kita lihat itu ya, pohon yang di tengah itu ya, kecil itu ya. Nah itu tandanya nanti kalau pohon itu tenggelam Pak, berarti air sudah mulai naik kawan-kawan, pasang. Nah tadi pohonnya kan masih di akarnya masih kelihatan ya kan. Sekarang akarnya sudah kelihatan, berarti kan sudah naik. Itu loh kawan-kawan yang saya salut itu, mereka itu yang masih di tengah 14 orang itu loh. Tetap aja mereka di sana ya. Nanti kalau terseret ombak ke tengah gimana cara menolongnya? Saya nggak bisa nolong ya, soalnya saya nggak bisa berenang. Kamu nggak bisa berenang, Dra? Bisa berenang, bisa, cuma nggak sepandai mereka. Paling kecipik terus tenggelam. Tenggelam. Semua itu ya kebiasaan kawan-kawan. Semuanya itu adalah faktor kebiasaan. Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu, pasti akan ya tidak akan kita rasakan beratnya kawan-kawan. Tapi kalau nggak biasa, sesuatu hal yang baru, sesuatu yang baru itu sulitnya apa? Sulitnya ya di awal aja kan. Di awal saja. Awalnya itu berat, sulit ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam, nyemplung, kita akan menemukan nikmatnya kan, sesuatu itu. Seperti itu kan. Misalkan aja seperti jualan ya, saya pernah merasakan jualan keliling ya. Jualan keliling itu pertama kali itu berat kawan-kawan. Pertama kali itu ya takut, malu, minder ya. Takut, malu, minder. Nggak berani, 1 hari, 2 hari, 3 hari itu minder, malu, takut apa? Takut nggak payu, takut nggak laku gitu ya. Tapi lama-lama terbiasa kawan-kawan. Terbiasa apa? Terbiasa nggak payu,
truk biasa nggak payu itu kan kayak seperti teraniaya. Nah, itu akan malah menumbuhkan mental kuat ya kan, mental cuek akhirnya. Oh, mereka cuek sama kita, berarti kita harus cuek juga, gitu maksudnya ya. Akhirnya itu kita malu sama siapa, takut sama siapa, minder sama siapa. Sedangkan yang kita takutkan itu tidak peduli kita, yang kita minder itu tidak peduli kita, yang kita malu itu, malu sama dia itu, dia juga nggak peduli sama kita. Akhirnya kita mental kita makin kuat kawan-kawan, dan kita jualan itu biasa akhirnya ya, sewantai akhirnya. Jadi nggak seperti yang pertama kita rasakan dulu ya, pertama kali mau jualan itu ya. Ya seperti itulah kawan-kawan. Ya seperti apa ya, seperti orang melamar kerja itu loh kawan-kawan. Kita lihat ya, orang-orang di kantor-kantor itu kawan-kawan, mereka kan sewantai yang guyu cekakaan, sewantai naik motor, sewantai, soalnya mereka sudah bekerja sudah diterima kerja ya kan, sudah gajian, sudah bayaran, sewantai. Jadi mereka merasa tenang itu aja ya, bisa senyum, bengok-bengok, ketawa-ketawa, guyon-guyon ya. Kalau kita lihat flashback ke belakangnya, pas waktu awalnya dia melamar kerja di kantor itu, sebelum dia kerja itu dia nggak punya apa-apa kawan-kawan. Dia malu, dia mindi-mindi seperti itu ya. Permisi Pak, mau ke kantor itu ya, ke satpamnya itu. Mau apa Mas? Ada lowongan kerja nggak Pak? Mau melamar kerja. Seperti itu kan kawan awalnya. Iya, tunggu sebentar ya. Nunggu selama beberapa hari, tunggu ya. Ya mereka ya diem aja gitu ya, malu-malu, diem gitu aja. Ya seperti orang yang ya gimana ya, namanya orang melamar kerja, nggak punya apa-apa istilahnya ya, nggak punya penghasilan ya. Jadi mental mereka itu masih di bawah. Nah akhirnya setelah dia diterima kerja 1-2 tahun, sudah beda lagi gayanya kawan-kawan. Sudah beda lagi gayanya ya seperti orang yang sudah jaya, orang yang sudah berada di atas seperti itu ya. Ngomong bicara itu juga beda kawan-kawan. Beda pada saat zaman dia melamar kerja dulu. Seperti itu kan kawan. Inilah kehidupan kawan-kawan. Kehidupan seperti ini ya. Ya memang kita tidak harus melupakan masa lalu. Kita tidak boleh melupakan zaman-zaman kesusahan kita dulu ya, pas waktu kita susah dulu ya, gimana dulu kita mencari pekerjaan yang sangat sulit, dan sekarang kita sudah bekerja, istilahnya sudah mendapat penghasilan yang layak. Tentu gayanya akan berbeda lagi kawan-kawan, beda. Dan tentunya dia kalau mengingat masa lalu, tentunya dia akan malu sendiri. Oh iya ya, aku dulu seperti ini pas waktu nggak punya, sekarang sudah punya, aku kok makin seperti ini gayaku. Iya seperti itulah kehidupan kawan-kawan. Sama seperti orang miskin dan orang kaya. Orang miskin ya, kita dulu miskin, misalnya seperti itu, nggak punya apa-apa, uang aja, makan aja ngutang di warung ya, berhari-hari nggak boleh, kadang ditolak. Hutangmu sudah banyak, nggak boleh hutang lagi, sudah cukup, sudah di stop ya kan, seperti itu. Nah sekarang sudah kehidupan sudah layak, sudah berpenghasilan, dan tentunya kehidupan juga sudah semakin membaik ya kan. Nah tentunya berbeda lagi ya. Itulah kawan-kawan, kehidupan seperti ini ya. Memang manusia itu banyak yang lupa kawan-kawan. Manusia itu sering lupa. Lupa apa? Lupa masa lalunya seperti itu kawan-kawan. Ya banyak contoh kan, ya banyak contoh kehidupan seperti itu, banyak contoh. Tapi memang manusia itu memang sifatnya memang lupa, pelupa ya, lupa dengan masa yang lalunya, masa zaman susahnya dulu ya. Sekarang sudah enak, jadi untuk tingkah lakunya juga tentunya tidak seperti dulu lagi, berbeda. Kenapa berbeda?
karena dia sudah ada yang diandalkan, ya seperti itu ya. Sudah ada jawaban omongan, istilah seperti itu ya. Kalau dulu mereka nggak punya, ditanya sama orang, apa kamu bisa beli motor, apa kamu bisa beli ini, beli itu, dia kan nggak punya, dia nggak punya jawaban, kawan-kawan, nggak bisa jawab. Mereka nggak punya, memang nggak punya, nggak bisa beli apa-apa. Nah sekarang dia sudah punya uang banyak, ditanya sama orang, apa kamu bisa beli motor, apa kamu bisa beli mobil, apa kamu bisa beli rumah. Dia kan sudah kaya. Jawabannya beda lah kawan-kawan. Aku beli kepalamu aja bisa sekarang. Langsung gitu. Bisa. Itu kawan-kawan gayanya. Gaya orang yang tidak punya dengan orang yang punya itu beda jawabannya ya. Kalau dulu dia nggak bisa ngomong apa-apa, nggak punya jawaban apa-apa, dintai orang itu ya. Kamu itu mimpi, kamu itu hanya bermimpi, tidak akan mungkin kamu sukses berhasil, hanya bermimpi saja gitu ya. Nah kalau Tuhan menghendaki mimpinya itu menjadi kenyataan, ya kan, gimana, apakah dia bisa melawan takdir Tuhan? Oh, zaman sekarang itu mimpi banyak yang menjadi kenyataan kawan-kawan. Nyatanya banyak orang kaya, banyak orang sukses. Nyatanya ya, dulu itu banyak orang yang dulu itu tidak ada yang punya motor kawan-kawan. Jarang-jarang yang punya motor kalau tidak Pak Bayan atau Pak Lurah itu yang punya motor. Sekarang tiap rumah itu banyak motor, punya motor semua, ya kan? Nah sekarang nggak ada yang punya, banyak yang di desa itu ada yang punya mobil 1, 2, 3 orang. Nanti suatu hari nanti tiap rumah itu ada mobil kawan-kawan, punya mobil semua. Seperti itulah kawan-kawan kehidupan ya. Dan ya jangan mempunyai sifat yang suka mengentai orang kawan-kawan. Jangan mempunyai sifat yang suka menjelek-jelekan orang. Ya siapa tahu nanti kalau Tuhan memang menghendaki ya kan, yang dientai itu, yang diolok-olok itu, yang diinjak itu nanti akan berubah nasibnya kawan-kawan dengan keajaiban Tuhan ya. Dan tentunya harus berusaha juga ya kan, tidak harus mengandalkan keajaiban juga, harus berusaha juga. Gimana caranya kita bisa mewujudkan mimpi itu ya, berusaha tentunya ya. Masalah hasilnya itu terserah Tuhan yang mengatur. Manusia itu wajib berusaha kawan-kawan. Hasilnya itu ya dialah yang akan memberikannya ya kawan-kawan ya, memberikan bayaran kepada kita ya. Orang bekerja itu, melamar kerja itu masa harus tanya, aku melamar kerja di sini, gajiku berapa? Ya nggak bisa kawan-kawan. Kamu aja belum bekerja kok minta gaji, ya nggak bisa. Kerja dulu baru gajian ya. Kalau kamu kerjanya bagus ya gajianmu banyak. Kalau kamu telaten, ulet, pasti dapat banyak. Nggak tahu kalau kamu kerjanya rasa-rasen, pelin-pelan, nggak konsisten, gimana kamu mau dapat gajian ya? Seperti itu ya. Yang penting sekarang itu nggak usah mikir-mikir masalah hasil kawan-kawan. Sepenting usaha. Apakah apa yang kita usahakan sekarang itu yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan saja sebisa kita, semampu kita. Misalkan mampu kita ya seperti ini ya, mencari ikan, mencari kerang, ya kita lakukan saja. Tidak usah mencari pekerjaan yang enak-enak, yang santai-santai, bersih-bersih, ya nggak bakal kita dapatkan. Ya pelan-pelan, semua itu batu loncatan kawan-kawan. Hidup ini adalah batu loncatan. Kita coba pekerjaan yang ini, jualan, dagang. Kalau nggak laku ya kita usaha yang lain gitu ya. Itu maksudnya. Wah dapat 1 kampli kawan-kawan, 1 karung. Dapat 1 karung itu. Adik kecil ya sama masnya ya. Oh
Adik Ampu sama Mas Putra. Dapat 1 karung kawan-kawan. Luar biasa. Tinggal berapa orang di sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 10 orang kawan-kawan. Nggak balik-balik mereka. Aduh. Sudah mau pasang ya. Sudah dapat banyak semuanya, alhamdulillah. 100.000 kepegang tangan kawan-kawan. Masa gak kuat? Wake. Weh, wake ya San. Wah, dapat 1 karung kawan-kawan. Luar biasa. Wah, banyak banget ya dapatnya ya. Oke. Sampai gak kuat ngangkat loh kawan-kawan. Gak kuat ngangkat kawan-kawan. Berat banget. Kuat banget. Luar biasa kawan-kawan. Anak-anak muda ini dapat banyak sampai gak kuat ngangkat. Itu baru berangkat loh tadi jam 8 tadi. Iya memang orang banyak ya kerjasama. Oke. Oke, baik, terima kasih semuanya sahabat-sahabat YouTuber dan pemirsa ya. Terima kasih sudah menemani Andra kembali ya. Mereview Pantai Bangkalan ini ya, di timurnya Jembatan Suramadu kawan-kawan. Sekarang kita di atas kapalnya bersantai-santai. Ya, orang kerja ya. Orang-orang banyak yang bekerja, kita bersantai-santai aja di sini kawan-kawan. Dasar orang nggak berguna. Dasar manusia yang tidak mau bergerak. Bergerak ini juga kerja kita kawan-kawan. Kita mencari YouTube, membuat YouTube video ini juga bekerja kawan-kawan. Ya, siapa tahu nasib orang ya. Dengan jalan ini kita akan mendapatkan ya sesuatu kawan-kawan. Sesuatu yang terbaik ya. Sesuai dengan kehendak yang maha kuasa ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatannya. Selamat siang, assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.